A. Pengertian koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Larutan memiliki sifat homogen dan stabil. Suspensi memiliki sifat heterogen dan labil, sedangkan koloid memiliki sifat heterogen dan stabil. B. Jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersinya, sistem koloid dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Sol, fase terdispersi padat. 2. Emulsi, fase terdispersi cair. 3. Buih, fase terdispersi gas. C. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. 1. Susu. 2. Santan. 3. Jeli. 4. Selai. 5. Mentega. Dan 6. Mayones. D. Macam-macam fase koloid. Koloid terdiri dari 2 bentuk, yakni fase terdispersi, zat yang didispersikan, dan medium pendispersi, medium yang digunakan untuk mendispersikan. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Contoh jenis pengertian fase terdispersi ini adalah cat tembok yang terdiri dari segala jenis padatan namun mengalami penyebaran dalam medium cair. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Contoh koloid Ruswanti. 1. Batu safir. 2. Tinta. 3. Asap. 4. Embun. 5. Mentega. Dan 6. Batu apung. Sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid antara lain yaitu 1. Efek Tyndall. 2. Gerak Brown. 3. Absorpsi. 4. Koagulasi koloid. 5. Dialisis. 6. Elektroforesis. 7. Koloid liofil dan liofob. 8. Koloid pelindung. F. Ciri-ciri koloid. Ciri-ciri koloid antara lain yaitu 1. Dapat disaring. 2. Mempunyai 2 fase. 3. Sifat antarzat stabil. 4. Heterogen. 5. Diameter partikel antara 10,5 sampai 10,7 cm. G. Cara pembuatan koloid. Pembuatan koloid bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni dispersi dan kondensasi. Yang dimaksud dengan dispersi adalah proses pembuatan yang asalnya dari partikel lebih kasar dari koloid. Kemudian, pembuatan dispersi terdiri dari 3 jenis berupa mekanik, busur beridik, hingga dilakukannya proses peptisasi. 1. Cara kondensasi. Dalam kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul dan ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dilakukan menggunakan reaksi kimia. Reaksi kimia yang dimaksud diantaranya bisa seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap, dan pergantian pelarut. 2. Cara dispersi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pembuatan dengan cara dispersi terdiri dari 3 jenis. Pertama, mekanik, yakni sistem yang dibuat dengan cara pengurasan dan pengelilingan. Dapat juga dilakukan dengan pengadukan dan pengocokan. Cara ini umum dilakukan dalam pembuatan sel belerang. Busur beridik yang dilakukan dengan meletakkan logam pada sistem heterogen. H. Manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, koloid bermanfaat untuk 1. Sebagai bahan pencuci. 2. Penghilang kotoran pada proses pembuatan sirup. 3. Perebusan telur. 4. Pembuatan yogurt. 5. Pembuatan tahu. 6. Pemutihan gula. 7. Penggumpalan darah. 8. Penjernihan air. 9. Pembentukan delta di muara sungai. 10. Pengambilan endapan pengotor. 11. Mengurangi populasi udara. 12. Pengumpulan lateks. 13. Membantu pasien gagal ginjal. 14. Sebagai deodoran. 15. Sebagai bahan makanan dan obat. 16. Sebagai bahan kosmetik. Dan 17. Penggunaan arang aktif. Contoh praktek pembuatan koloid sederhana menggunakan susu. Ciri-ciri koloid susu. Pada saat kita mencampurkan air dengan susu, maka hal yang akan terjadi ialah susu dapat larut, dan air berubah menjadi keruh. Air dan susu tidak memisah. H.
Hasil pencampuran susu dan air. Secara makroskopis, campuran ini tampak homogen. Akan tetapi, jika diamati dengan mikroskop ultra, ternyata masih dapat dibedakan partikel-partikel lemak susu yang tersebar di dalam air. Campuran inilah yang disebut dengan koloid. Kesimpulan, susu merupakan sistem koloid yaitu emulsi. Emulsi adalah salah satu sistem koloid yang dapat terbentuk dari fase terdispersi cair yaitu susu dan medium pendispersi cair yaitu air.